Jangan iri hati. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Begitu kata Amsal pasal 14 ayat 30. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita suka bersikap apa yang dalam budaya Jawa disebut wang sinawang terhadap orang lain. Artinya, kita suka bersikap membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain atau orang lain dengan kita. Kalau dibandingkan, biasanya orang lain kita pandang lebih positif dan diri kita pandang lebih negatif. Akibatnya, kita jadi iri terhadap orang lain yang kelihatan hidupnya lebih baik daripada hidup kita sendiri. Pernah seorang memandang orang lain hidupnya bahagia karena dia punya banyak harta sih. Tidak seperti diri saya yang punya sedikit harta. Sebaliknya, orang lain yang dipandang bahagia itu justru sebaliknya memandang diri orang itu hidup bahagia, sekalipun punya sedikit harta. Sebab katanya tidak seperti dirinya yang punya banyak harta tapi yang gak bahagia. Mereka jadi saling iri satu sama lain. Padahal hidup mereka podo wae, sami mawon, sama saja. Hidup mereka sama-sama ada baik senengnya, sama-sama ada buruk susahnya. Biarpun bentuknya tidak persis sama, akhirnya mereka sama-sama kurang dan tidak bahagia. Bagaimana caranya agar kita jangan iri kepada orang lain, supaya hidup kita bisa lebih bahagia, bahkan sungguh berbahagia? Ini caranya. Cara pertama, jauhilah iri hati, karena iri hati itu pertama-tama rugikan dan rusak diri sendiri. Seperti kata Amsal, iri hati membusukkan tulang sendiri, bukan tulang orang lain. Pernah dahulu kala di Yunani ada seorang pemuda olahragawan yang sangat berbakat, sangat sukses, sehingga para pengagumnya membuat patung dirinya untuk dihormati. Seorang olahragawan saingannya menjadi sangat iri sekali kepadanya, sehingga suatu malam sembunyi-sembunyi ia rusak dan robohkan patung rekan olahragawannya. Patung rekan olahragawannya itu memang rusak dan roboh. Cuma sialnya patungnya roboh itu menimpa dirinya sendiri, sehingga ia mati di tempat. Begitulah orang yang iri hati. Akhirnya hanya rusak dan rugikan pertama-tama diri sendiri, bukan orang lain. Cara kedua, hindari iri hati. Karena iri hati bisa buat orang jadi jahat kepada orang lain. Orang iri hati memang merasa susah kalau melihat orang lain senang. Sebaliknya merasa senang kalau melihat orang lain susah. Pernah saudara-saudara ada dua pedagang, satu Kristen, satu lagi bukan Kristen. Mereka punya toko yang saling berseberangan karena suka saling membandingkan hasil jualan mereka masing-masing tiap hari. Akhirnya kedua pedagang itu ya saling iri hati. Masing-masing pedagang ukur keberhasilan jualan setiap hari atas dasar siapa ya yang lebih laku jualannya ketimbang jualan pedagang yang di seberangnya. Karena persaingan kedua pedagang itu makin hari makin gak sehat, makin timbulkan iri hati satu sama lain. Maka sebelum hal yang buruk terjadi, konon Allah kirim malaikatnya kepada pedagang yang Kristen. Malaikat katakan kepadanya, engkau bisa miliki apapun yang engkau minta di dunia, seperti panjang umur, banyak anak, kekayaan, kebijaksanaan, atau apapun yang lainnya. Hanya catatannya, apapun yang engkau minta, pedagang sainganmu itu akan dapat 2 kali lipat dari yang engkau dapatkan. Sekarang engkau mau minta apa? Setelah agak lama timbang-timbang untung ruginya, akhirnya si pedagang Kristen itu katakan kepada malaikat, malaikat, saya sudah putusin. Saya minta satu mata saya aja dibutain. Maksudnya jelas kan? Kalau satu matanya sendiri dibutain, itu berarti
saingannya akan dapat 2 kali lipat. 2 mata saingannya akan dibutain oleh malaikat. Dan itu adalah satu permintaan yang jahat. Karena orang iri hati suka berbuat jahat kepada sesamanya, maka Rasul Paulus pastikan, barang siapa iri hati katanya, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia pasal 5 ayat yang ke-21. Cara ketiga, cegahlah iri hati, karena iri hati buat orang susah untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Sebab orang yang iri hati cenderung suka menghitung berkat Tuhan di dalam hidup orang lain dan tidak suka menghitung berkat Tuhan di dalam hidupnya sendiri. Satu hari ada seorang yang melihat sepatu temannya lebih bagus. Dia merasa minder, nggak percaya diri, sampai hatinya berkeluh kesah kepada Tuhan, "Kenapa ya sepatu saya lebih jelek ya, dan sepatu dia bagus?" Nah, saat dia berkeluh kesah kepada Tuhan, dia lihat seorang yang duduk di atas kursi kereta dorong. Karena nggak punya kaki, orang itu dengan wajah ceria menyapa dirinya, "Hai, apa kabar?" Aduh, ia jadi sangat malu terhadap dirinya. Kok seorang yang nggak punya kaki bisa tampak ceria dan bersyukur, padahal dia masih punya 2 kaki malah nggak bisa ceria, nggak bisa bersyukur, hanya karena masalah sepatu. Begitulah iri hati selalu buat orang muda untuk berkeluh kesah, susah untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi ingatlah, iri hati itu bisa rugikan diri kita sendiri, bisa dorong kita berbuat jahat kepada orang lain, dan bisa buat kita susah untuk bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus menyebut iri hati sebagai salah satu sifat kita manusia dalam daging. Galatia 5 ayat 20. Artinya, hanya bila kita selalu mohon pertolongan Tuhan, maka dengan pertolongan Roh Kudus-Nya kita akan bisa jauhi, hindari, cegah, bahkan kita bisa atasi rasa iri hati. Ya, seperti kata Rasul Paulus, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kamu tidak akan iri hati. Amin.